No, yesterday we already explained the causal at distance. No, the suffix is a aya ape apaya. No, for one of the four. Now today is a causal passive. No, causal passive. No, or absolute. No, okay. Ya, kemarin Shadow sudah menjelaskan tentang ujung kata ya dari kausal aktif ya kemarin. Yaitu ayah, ape, dan apaya. Nah, sekarang hari ini Shadow akan menjelaskan tentang ujung kata dari kata kerja kausal pasif. So many no, kari kata hori dio di badi aya ape apaya. Dini ado kari kan ho the mu bo ho. No, ဒီတော့ဘာထုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကတ္တဟောမှာရတလို့ထပ်ထည့်ရတယ်သူကနော်ဒီရနော်ဒါနေရာမှာအာပိဆက်ပြီးရင်ဓာပိဖြစ်သွားပြီးရင်တို့ရတကူထပ်ဆက်ဓာပိယသမှုဓာပိယဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီတော့ပက်စစ်ဆိုရင်လည်းရတကူထပ်ပေါင်းရပါတယ်နော် so this causes နော် this causes passive or absolute passive always at the ya like that နော် so dha plus ape is a no causal additive at the time dhape add another ya at the time dhapiya or dhapeya like that at the time become the causal passive absolute stand no passive always have to add ya no Ya, jadi saya sudah menjelaskan kalau kita ingin membuat satu kata kerja kausal pasif itu pertama, kita harus membuat kata kerja kausal aktif terlebih dahulu ya. Dan kan kemarin kita sudah belajar bahwa kausal aktif itu ujung katanya adalah aya, ape, atau apaya. Nah, lalu setelah ditambahkan ujung kata kausal aktif harus ditambahkan lagi ya. Nah, jadi contohnya misalkan dengan akar kata da, lalu ditambahkan ujung kata kausal aktif yaitu misalkan ape ya. Jadi dape. Nah, lalu harus ditambahkan lagi ya. Ini untuk membuat dari kausal aktif menjadi kausal pasif atau absolut ya, menjadi dapeya, dapia ataupun dapia. so for example here passive yesterday puriso darakan or darakena gama gamiyati the man made the child go to the village no here passive is a purisena darako gama piyate no so meaning the same no this active meaning he write the passive way like that no because in this case the child also no the child also calls the object right calls the object at the time he emphasized here the cause the object the child no the child is a cause because it's cause because the cause of gamma piyate no like that no gamma yati no gamma yati or gamma yati is a this no this is no active one no this is passive one no gamma piyate seeing that what we can decide or this and that is a active or passive like that no Ya, jadi kita melihat contoh yang kemarin ya. Kemarin kita melihat contoh yang kalimat aktif kemarin. Puriso, darakang, gamang, gamayati. Di sini nominatifnya adalah puriso, lalu kata kerjanya adalah kata kerja aktif, yaitu gamayati. Ini kata kerja kausal aktif ya, artinya membuat pergi. Jadi si puriso tersebut, si laki-laki tersebut membuat seseorang pergi. Siapa yang pergi? Yaitu adalah darakang atau anak-anak. Pergi kemana? Ke gamang atau pergi ke desa. Jadi laki-laki membuat si anak kecil itu pergi ke desa. Ini adalah kata kerja kausal aktif. Sementara kalau kita menggunakan kata kerja kausal pasif, di sini contohnya ada di bagian bawah ya, yaitu adalah purisena, darako, gamang, gama, piate. Nah, di sini kata kerjanya pun sudah berubah. Ya, jadi bentuknya sudah berubah menjadi gama piate. Ini adalah kata kerja kausal pasif. Nominatifnya yang tadinya puriso itu juga berubah ya, purisonya berubah menjadi purisena, menjadi instrumental. Nah, sementara yang tadinya akusatif, yang tadinya darakang ini menjadi darako. Nah, darako ini menjadi nominatif ya. Berarti di sini adalah kalimat di mana objeknya yang aktif ya. Objeknya aktif berarti di sini objeknya adalah darako.
yaitu adalah anak kecil. Nah, di sini karena kata kerjanya adalah kata kerja kausal pasif. Jadi di sini artinya adalah anak kecil tersebut dibuat pergi, dibuat pergi. Kata kerjanya adalah gamma piate ya, dibuat pergi oleh siapa? Oleh si Purisena, oleh si laki-laki tersebut. Makanya di situ kata kerjanya Purisonya itu ditulis jadi instrumental, dan dibuat pergi kemana? Dibuat pergi ke desa, ke Gamang ya. Jadi anak laki-laki tersebut dibuat pergi ke desa oleh si laki-laki. So Gamapiyeti is a no causal no passive verb, no. So at the time regulation also no little bit different. Different is that he emphasized the object, right? Causal object. At the time, the child causal object must be nominated. No, understand? No, there go. No. At the time, causal subject must be instrumented like that. At the time, Puri Soche to Puri Sena. Okay. Ya, jadi saya menekankan lagi ya, karena di sini adalah kalimat kausal pasif dan juga ini adalah kalimat pasif. Jadi kita harus ingat bahwa dalam aturan dalam membuat kalimat pasif, di situ pasti yang aktif adalah objeknya, sementara subjeknya itu tidak aktif ya. Nah, maka dari itu di sini objeknya yang dibuat pergi ini adalah harus ditulis dalam kasus deklinasi nominatif. Jadi objeknya yaitu adalah anak-anak ini harus ditulis dalam deklinasi nominatif menjadi darako. Sementara subjek yang tidak aktifnya itu harus ditulis dalam deklinasi instrumental. Makanya di sini adalah purisena. Jadi anak-anak dibuat pergi oleh si laki-laki tersebut ke desa. Thìတော့ကာရီတစ္စည်းကံဟောဆိုရင်ယတ္တစ္စည်းဆက်ပြရတယ်နော်အဲ့ဒီယတ္တစ္စည်းဆက်ပြလိုက်ရင်နော်ကတ္တဟောနေပြီးတော့ကံဟောဖြစ်သွားဒီနေရာမှာကတ္တဟောကဂမယတိနော်ဂမယတိဂမပေတိလည်းရတယ်နော်ကံဟောဆိုရင်ဂမပိယတိဖြစ်သွားတယ်နော်ယတ္တလို့ဝင်သွားတယ်နော်ဒီတော့ကံဟောဝကြနဲ့ကာရိကတ္တကိုတတ္တယဝိပါတိကာရိကံဓကတ္တကိုပထမဝိပါတိဓကံကိုတတိယဝိပါတိထားသည်တခါတရဓကကိုပရမဝိပါတိထားသည်ထိုခါမျိုး၌ကာရိကံတက္ကတာကိုဒုတိယဝိပါဒမိုတတိယဝိပါတိထားသည်နော်ဒီတော့ဒီကမာပိယတေကနော်ကာရိကံဟောဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ကာရိကံကိုဒါရကောလို့ပထမဝိပါဒနဲ့ထားတယ်နော်ဒီတော့ကာရိကတ္တာကိုတတိယဝိပါဒနဲ့ထားတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်တော့ဒီနေရာမှာအများအားကံဟောဆိုရင်အဲ့ဒီကံကိုအများအားဘာနဲ့ထားရမလဲပထမဝိပါဒနဲ့ထားရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုပုရိသေနဒါရကံဒါရကေနဂါမောဂမပိယတိနော်တခါတရံနော်တခါတရံဓကံကိုပထမဝိပါဒနဲ့သွားထားလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီကာရိကံကိုနော်တတိယဝိပါဒမို့ဒုတိယဝိပါဒနဲ့ထားပေးရတယ်နော်ပုရိသေနယောက်ျားသည်ဒါရကံဒါရကေနကလေးကိုဂါမောရွာသို့ဂမပိယတိသွားစီအပ်၏ဆိုလိုပါတယ်နော် takataya no so sometime no sometime meaning is a no sometime yeah dhatu karma they pour the nominative case no at that time no cause object they pour the instrumented or accused state like that no this also sometimes you can see no but subject always the instrumental case no Ya, tadi kan contohnya itu adalah Purisena Darako Gamang Gama Piate ya. Nah, tapi saya sudah menjelaskan kadang juga formatnya itu bisa berubah ya, menjadi formatnya Purisena Darakang atau Darakena Gamo Gama Piati. Nah, di sini Purisa itu tetap dalam instrumental ya, Purisena ya. Sementara di sini yang objek aktifnya menjadi Gamo atau si desa tersebut ya. Desa tersebut dibuat dikunjungi gitu, maksudnya dibuat dikunjungi oleh anak-anak tersebut oleh si laki-laki gitu. Jadi ini mungkin agak lebih ribet ya, tapi di sini intinya desa tersebut objek yang tadinya sebagai objek yang dikunjungi dia berubah menjadi
deklinasi nominatif. Dia menjadi berhubungan langsung dengan si kata kerjanya. Sementara si anak-anak tersebut yang sebelumnya dibuat pergi tersebut ini berubah lagi, dia menjadi deklinasi akusatif maupun instrumental. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Sedo. No, no, the absolute voice. Absolute meaning is he no emphasize subject or object. This is called absolute voice. No, and that I no need to put any object by a nominative case. No, you can see Darakan also adjusted, Kama also adjusted. No, never they use a nominative case. No, and then this sudden we call this a absolute voice. No. The one just now, the gamo is they emphasize on the gamma, on the This Dadu, the object. object of the Object. Here the gamma also one object, right? Dadu object. They emphasize Dadu object. Oh. Oke. Ya, yang tadi perbedaannya, yang tadi dia gamo dengan yang sebelumnya yang gamma piate dengan gamma piati, ini perbedaannya hanya bagian mana yang ditekankan gitu ya. Kalau yang tadi contoh yang terakhir, yang gamma piati itu dia lebih menekankan kepada objek dari dhatu, objek dari kata kerjanya, yaitu si desa yang dikunjungi. Sementara yang tadi yang gamma piate dia lebih menekankan kepada objek yang dibuat pergi, ya, objek aktif ya, yaitu kepada si Darako atau si anak-anak tersebut. Perbedaannya hanya itu. Nah, lalu Sedo menjelaskan ada jenis ketiga, yaitu jenis kalimat absolut ya. Seperti kita ketahui bahwa kalimat absolut ini adalah kalimat yang tidak menekankan pada objek maupun subjek. Dia lebih menekankan kepada sifat alami dari kejadian tersebut. Nah, maka dari situ di dalam kalimat absolut biasanya tidak perlu ada kalimat, tidak perlu ada kata nominatif ya. Maka dari itu contohnya di sini adalah purisena darakang atau darakena gamang gama piati. Kita tidak akan bisa menemukan kasus deklinasi nominatif di sini, tapi artinya sebenarnya kurang lebih sama saja, tapi lebih menekankan kepada sifat alami dari kejadian tersebut. Ini boho jare kajaro, betul madua, no. ကံကိုလည်းအဓိကမတောက်ကတ္တလည်းအဓိကမလို့ဒါကြောင့်ပထမဝိပတ်ပဲနေရာမှာထားစရာမလိုဘူးနော်ဒါကြောင့်ပုရိသေနတတ္တဝိပတ်နော်ကတ္တကိုတတ္တဝိပတ်နဲ့ထားတယ်ကံကိုဒုတိယဝိပတ်မှာထားတာများပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘောနောက်တစ်ခုကြတော့တိုလျာတိကလနာဝိသေသနာဝိသေသယနာမဝိသေသနာဖြစ်အသို့ပြုသောနံပုတ်ကို၎င်းကအထူးပြုသောနံပုတ်သို့ဆက်ရ၌ဣဒမံကိုသို့ပြုသည်နာမဝိသေသနာပုတ်သည်နာမဝိသေသနာပုတ်နှင့်ဝိပတ်တူရသည်လေးနှစ်ကေကကွဲသွဲ၌သည်ပုဇံများမဟာတာပုရိသေနမဟာတာကြီးမြတ်သောပုရိသေနယောက်ျားနှင့်ဒီတော့မဟာတာနဲ့ပုရိသေနကနော်အရာတူပါတယ်နော်ဒီတော့မဟာတာကနော် adjective ပေါ့နော်အထူးပြုတယ်နော်ပုရိသေနကြတော့နာမဝိသေသယပေါ့ဝိသေသနာနဲ့ဝိသေသယနော် Okay, another one is withita and withitaya no identical IID. Oh, this is very simple no agitate no mahata purisena also nominative and instrumental case mahata also instrumental no mahata come from the mahan like that no mahanto jalanto no bhagavata no Bhagavata. Sorry. Bhagavata is another group. He has a Jananto group. No. Mahanto. Jananto. No. Bhavanto. No. At the time, now and adjective use is related to now it modifying. Adjective must follow the case or the substantive but may differ in gender and number. Sometimes different gender, different number, but must be the case. No, case must be the same. He has a Mahata also instrumental, Purisena also instrumental like that. At the time, Mahata means a great. He modified to man. No, instrumental they use a weight. No, weight the agreement. Nanda nama saro. No. At the time, this Nanda also nominative case, Saro also nominative case. No. No, they are different the gender. Nanda is a feminine, Saro is a masculine. Visati Purisa. No, Visati is a feminine gender and singular. Purisa is a masculine gender
plural. Different gender and different number, but say case, say nominative case, no? Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan kata sifat ya, hubungan yang menjelaskan satu sama lain gitu kurang lebih ya. Nah, di sini contohnya adalah Mahata Purisena. Mahata Purisena. Purisena ini akar katanya adalah Purisa ya, laki-laki, ditulis dalam deklinasi instrumental. Nah, Mahata ini adalah kata dengan deklinasi instrumental juga. Akar katanya adalah maha atau besar ya. Tapi ini dideklinasikan seperti grup Caranto di dalam deklinasi instrumental. Nah, maha itu tadi besar ataupun hebat atau agung gitu ya. Nah, di sini Mahata Purisena dua-duanya ini harus ditulis dalam deklinasi instrumental untuk saling menguatkan karena mereka ini merujuk kepada satu orang yang sama yaitu si laki-laki tersebut. Jadi karena dua-duanya ditulis dalam deklinasi instrumental ini artinya kita bisa terjemahkan sebagai bersama ya, bersama seorang laki-laki yang agung atau yang hebat. Nah, ketika kita ingin membuat dua kata ini saling melengkapi, ini dua kata ini harus ditulis dalam kasus deklinasi yang sama. Contohnya di sini tadi adalah deklinasi instrumental, Mahata instrumental, Purisena juga instrumental. Nah, tapi mereka itu bisa berbeda dalam gendernya maupun jumlah pelakunya. Kalau tadi Mahata Purisena itu gender dan pelakunya sama ya, dan juga kasus deklinasinya sama. Nah, kalau misalkan contoh lainnya adalah Nanda Nama Saro. Ya, Nanda Nama Saro ini artinya adalah danau tersebut bernama Nanda. Nah, jadi Nanda itu menjelaskan Saro, Saro juga itu adalah Nanda. Gitu. Jadi dua-duanya ini menjelaskan satu sama lain. Dua-duanya ini ditulis dalam deklinasi yang sama, yaitu adalah nominatif. Nah, tapi di sini Nanda ini adalah gendernya feminin, sementara Saro adalah gendernya maskulin. Tidak masalah, yang penting paling minimal mereka deklinasinya adalah sama. Lalu contoh lainnya lagi adalah Wisati Purisa. Wisati artinya 20, Purisa artinya laki-laki. Nah, di sini Wisati gendernya adalah feminin dan jumlah pelakunya tunggal. Sementara Purisa ini adalah gendernya maskulin, jumlah pelakunya jamak. Nah, tapi tidak masalah asalkan mereka dua-duanya minimal deklinasinya sama yaitu deklinasi nominatif. Jadi Wisati Purisa artinya adalah 20 laki-laki. Yang paling minimal kalau kita ingin menjelaskan hubungan satu sama lain yang saling menjelaskan satu sama lain, ini paling minimal adalah kasus deklinasinya yang harus sama. Oh, remember IAD, identical adjective relation. Now we can use many places. Now. Ya, saya mengatakan ini kalau dalam bahasa Inggris adalah identical adjective relation IAD atau hubungan kata sifat identik ya. Kata saya ini akan kita pakai sangat banyak sekali. Jadi tu lihat di kelena witidana witidaya jado, no? Ayat tu ya deh, video wibat tu ya deh. Di lainnya kia lo kue biar nih deh. Di nada nama terus sudah nama nada ga, etile terus ga pulih kisam sih. Nanda mito terus juga, no? Nada ku widiti ga etile video anegi. Pulita ga, no pulih emiagi. Widiti nese to pulita jadi. Dame tu dua, pertama wibat jentu deh dua, no? Tu le nanda nama terus le pertama wibat jentu deh, no? Pausaoji nama mahatiro, no? Pausaoji emiya to mahatiro, no? Mathemyanji di edujiba, no? So we can be use here Nanda Nama Saro, right? Pausaoji nama Mahatiro. No, Mahatiro is a masculine gender. No, but Pausaoji has no gender. Never mind. Pausaoji nama at the time. Last one important Mahatiro. Ya, jadi penggunaan lain dari contoh yang tadi yang Nanda Nama Saro, tadi kan Nanda Nama Saro artinya adalah danau tersebut bernama Nanda gitu ya. Kita bisa mengganti Nanda dan Saro ini menjadi Pausadoji nama Mahathero ya. Jadi Mahathero ini adalah
Pausaidoji juga adalah Mahathero gitu ya. Jadi menjelaskan satu sama lain. Mahathero ini deklinasinya deklinasi nominatif, sementara Pausaidoji ini bukan bahasa Pali, jadi dia tidak memiliki gender ya, tapi tidak masalah. Yang penting kita mengetahui bahwa Mahathero itu gendernya maskulin dan deklinasi nominatif. So here also you can change many names like that, no? No? Like Kurada no nama Thero, like that, no? You can change. And also woman name also you can change, no? Like that. Or like Gunawan, no? Gunawan Indonesian name. Gunawan nama Upasako, no? Like that, no? Upasako, no? You can change like that. Ya, yang bagian ini sangat sering kita pakai ya. Jadi mungkin kita harus mengerti dengan jelas dan juga kita harus bisa ubah-ubah sesuai kemauan kita. Jadi contohnya kita sering pakai misalkan kita pengen menjelaskan satu nama bhikkhu, nama Sayadaw mungkin ya. Jadi di sini pakai Kundadano nama Thero gitu misalkan. Jadi Thero itu adalah Sayadaw, Sayadaw Kundadana adalah si Thero tersebut. Jadi ini sangat berguna ya. Atau misalkan kita pengen menjelaskan nama umat, misalkan umatnya namanya Gunawan misalkan. Jadi Gunawan laki-laki, maka dari itu Gunawan nama Upasako ya. Jadi upasaka tersebut adalah Gunawan, Gunawan tersebut adalah si upasaka tersebut. Like Juliani nama, Juliani always a female, right? Never. It's okay. Juliani nama Upasika, not Upasako. No, must be clever like that. Ya, contoh lainnya lagi, misalkan umatnya itu adalah wanita, namanya Juliani ya. Maka dari itu kasus nominatifnya juga harus lebih cocok dalam gender feminin juga. Jadi Juliani nama Upasika, bukan Upasako ya. So yesterday we explained the Nibbana about, right? These are IED, many IED like that, no? Nibbana, no? Nibbana is a nominative case, right? Nibbana is a which gender? Nominative case. Neutral gender Nibbana. Nibbana is a you do not sure you can click at the time neutral gender. No, Nibbana. At the time, Lokotala Sankata, this also modified to Nibbana, ID. No? Lokotala Sankata is a so-called Lokotala. No? Lokotala Sankata meaning is a Lokotala Sankata meaning is a Sankata is a so-called. No? No, Lokotala, so-called Lokotala. No? And Chedumega Nyanena Sichikadava, this also modified to Nibbana. No? Sichikadava is a day, no, a day by for Meganyana. This also modified to Nibbana. Therefore, they always use a Newton Jeta nominated case like that. No? Ya, jadi saya sudah menjelaskan contoh dari penggunaan IAD yang tadi ya, maksudnya hubungan kata yang barusan itu yang saling melengkapi satu sama lain. Contohnya di sini adalah di penjelasan kemarin ya, di Abhidhamata Sanggaha Nibbana Bhedo, kalimat paragraf nomor 62. Di sini Nibbanang Pana Lokutara Sangkatang Catu Maga Nyanena Saci Katabang. Nah, di sini Nibbanang ini adalah deklinasi nominatif ya. Nah, Nibbanang ini gendernya adalah netral ya. Makanya Nibbanang bukan Nibbano ya. Nibbanang, maka dari itu kata yang menjelaskan Nibbana ini juga harus ditulis dalam deklinasi nominatif juga. Contohnya di sini Lokutara Sangkatang. Nah, Lokutara Sangkatang ini menjelaskan Nibbana. Nibbana itu ya Lokutara Sangkatang juga. Jadi Lokutara Sangkatang ini adalah kata yang terbentuk dari dua kata ya, Lokutara dan Sangkatang. Sangkatang artinya adalah yang disebut atau yang dianggap. Lalu Lokutara ini adalah adi duniawi. Jadi yang disebut atau yang disebut sebagai adi duniawi tersebut adalah Nibbana ya. Nibbana tersebut adalah hal yang dianggap sebagai adi duniawi. Jadi mereka adalah menjelaskan hal yang sama. Lalu contohnya lainnya lagi adalah Catu Maga Nyanena Saci Katabang.
Nah, ini Catumaganyanena ini adalah kata dengan gender dengan deklinasi instrumental ya. Artinya menggunakan atau bersama. Ini sebenarnya menjelaskan kata yang selanjutnya yaitu adalah saci katabang. Saci katabang ini kata Should be personally realized. Saci katabang ini kata dengan deklinasi nominatif ya. Nominatif artinya adalah yang harus ditembusi ya, ditembusi. Jadi yang harus ditembusi bersama atau menggunakan empat maga atau empat jalan kesucian, yaitu adalah nibbana ya. Nibbana itu adalah hal yang harus ditembusi atau direalisasi secara pribadi menggunakan atau bersama dengan empat jalan kesucian. Jadi ini mereka dua-duanya adalah menjelaskan hal yang sama. So this nibbana is through Meganyana, Sachikadama should be personally realized by for Meganyana. So what time will you be realized? Personally lah, no? Other realize no need. Singular lah, nibbana always singular lah. Always singular, never plural. No, nibbana is always singular. Never use a plural. Not never hard. Nibbana ni. Where? Nibbana. You can change the condition, you change to wrong thing. Nibbana. Nibbana ni. This is a nominative case like the Rupan. Yeah, this is singular. What I mean is if the A becomes wrong A, it becomes plural. Where? Generally. Oh, dictionary. Oh, dictionary. Dictionary. Where? In the M. Chetu. In the M and the A. Become Nibbana. Wrong A. Where? Where? Oh. Nibbana là Nibbana đấy. Nibbana. 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 Never mind. Later we will. Now we will only the real Nibbana only. Maybe another meaning, maybe. Okay. So personally experience. No, therefore, your Nibbana and Sariputta Nibbana are different. No, so we have our own Nibbana because our moha we are not yet realized. No. Ya, jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwa nibbana itu Catumaganyanena Sachikatabang. Nibbana itu adalah harus ditembusi secara ditembusi menggunakan empat jalan kesucian oleh diri kita masing-masing gitu ya. Jadi saya tanya kapan kita akan menembus nibbana gitu. Jadi karena di sini Sachikataba ini artinya juga adalah harus ditembusi oleh diri kita masing-masing, berarti pengalaman yang dalam kita mencapai nibbana itu akan berbeda satu sama lain. Jadi misalkan pengalaman kita mencapai nibbana dengan pengalaman Bante Sariputta mencapai nibbana itu akan berbeda walaupun nanti yang direalisasinya adalah nibbana yang sama. Now another modifying. Mega phalana alamana buddhan. This genetic case. No. Mega phalana. This is a plural form because two. No. 4 mega 4 phala, no? Alamana Buddha, the object or the mega phala, no? This also modified to Nibbana, no? Ya, lalu kata berikutnya di kalimat tersebut yang sama-sama menjelaskan nibbana juga adalah maga phalanang aramana buddhang. Ini dijadikan satu kata, padahal di sini sebenarnya terdiri dari banyak kata ya, yaitu maga phalanang dan aramana buddhang. Ya. Maga phalanang ini adalah kata dengan deklinasi genetif atau kepemilikan ya. Ini jumlah pelakunya juga jamak karena maga phala itu kan ada 4, masing-masing ada 4. Jadi ini jumlah pelakunya jamak, kepemilikan dari maga phala. Aramana buddhang artinya adalah objek, menjadi objek kepemilikan dari si maga phala tersebut. Jadi nibbana ini adalah objek dari masing-masing maga phala. Jadi nibbana itu adalah objek dari
Magaphala, objek dari Magaphala juga adalah Nibbana. So this Magaphala also Paramata Dhamma, no? So we are not yet attain Magaphala, no? So Magaphala also different like that, no? Sariputta Magaphala and Moggallana Magaphala, Buddha Magaphala, they're different, no? Some Mega are together with the Patisambhida Jnana, no? Some Mega are together with the Chalabhinya like that, no? Different Magaphala. Ya, saya sudah menjelaskan ya, Magaphala ini kan dia adalah Paramata Dhamma ya, dia adalah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang tertinggi. Jadi dia sama seperti Nibbana gitu ya. Jadi tapi Magaphala yang dicapai oleh setiap orang itu berbeda-beda. Contohnya adalah misalkan Magaphalanya Bante Sariputta dengan Magaphalanya Buddha ya berbeda. Dengan Magaphalanya kita nanti itu juga akan berbeda. Karena contohnya misalkan ada beberapa orang yang Magaphalanya itu dia berasosiasi dengan 4 kemampuan analitis ya, 4 Patisambhida. Atau juga ada orang yang Magaphalanya itu berasosiasi dengan Calabinya atau 6 kemampuan batin yang supranormal ya. Jadi berbeda-beda ini Magaphalanya. The best mega is our Sama Sambuddha Arahata mega, together with the Samanyutta Jnana. No, this is the best mega. Ya, tapi yang terbaik adalah Magaphala yang dicapai oleh Buddha. Karena Magaphala yang dicapai oleh Buddha dia berasosiasi dengan Sabanyutta Jnana atau pengetahuan segala tahu ya. So Magaphala are waiting to you. No. Nibbana is waiting to you. What time you will be attain? What time you will be realized? Ya, saya udah bilang, jadi dari penjelasan ini sebenarnya Magaphala itu selalu menunggu kita ya, Nibbana juga selalu menunggu kita. Nah, tapi kapan kita akan samperin mereka gitu? So therefore we are now we are studying the Vipassana now. Samudaya Dhamma Nupasi, Vaya Dhamma Nupasi. Now Uddiyabhaya Jnana dictate method. No? Ya, maka dari itu agar kita bisa mencapai Nibbana, kita harus belajar Samudaya Vaya Dhamma Nupasi ini ya. Ini yang akan dijelaskan oleh Sayadaw, yaitu penjelasan tentang Uddiyabhaya Jnana versi detail. So to practice Vaya Dhamma Nupasi, no? There are two kinds, causal cessation and momentary cessation. Vaya meaning is a perishing way. No, causal perishing way and momentary perishing way. No. So momentary perishing way is every mind movement they are arising perishing way, right? This perishing way is called momentary perishing way. But causal perishing way is a little bit difficult. A little bit difficult meaning is a causal meaning is a causal perishing way meaning is a the cause seek at the time, the effect also seek. At the time, what time the cause will be sick. Only Arahata Mega time only sick. No. At the have to discern this future and take this time. Arahata Mega right time. Ya, dalam menjelaskan Vaya Dhamma Nupasi kan ini sedang menjelaskan Uddiyabhaya Jnana ya, Samudaya Vaya Dhamma. Jadi kemarin sudah dijelaskan tentang Samudaya Dhamma, sekarang menjelaskan tentang Vaya Dhamma. Vaya Dhamma ini adalah tentang fenomena kelenyapan ya. Nah, sama seperti Samudaya Dhamma, kemarin Samudaya Dhamma juga ada Pacaya Samudaya dan Kanato Samudaya, yaitu adalah sebab kemunculan yang bersebab dan juga kemunculan sejenak atau sekejap. Begitu juga di dalam Vaya Dhamma itu juga ada dua, yaitu Samudaya Vaya dan juga Pacayato Vaya dan juga Kanato Vaya, yaitu adalah kelenyapan yang bersebab dan juga kelenyapan sejenak atau sekejap gitu. Ini harus kita mengerti dua-duanya gitu. Jadi kalau misalkan yang kelenyapan yang sekejap itu maksudnya adalah di dalam setiap momen pikiran mereka kan selalu muncul dan lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap. Ini yang disebut adalah ini adalah yang disebut sebagai kelenyapan dalam sekejap gitu. Sementara kalau kita ingin mengerti Pacayato Vaya ini kelenyapan dari kelenyapan yang bersebab ini kata Sayadaw agak sedikit lebih sulit ya, karena kita harus mengetahui kapan sesuatu itu akan lenyap ketika sebabnya itu lenyap. Berarti kita harus mengetahui kapan kita itu akan lenyap, kapan sebabnya itu akan lenyap. Nah,
sebabnya akan lenyap itu ketika kita mencapai arahata magga dan phala ya. Jadi setelah kita mencapai arahata magga baru nanti sebab dari mungkin nama rupa ini bisa lenyap. Jadi maka dari itu kita harus melihat ke masa depan sampai kapan suatu saat nanti kita akan mencapai arahata magga dan phala di mana sebabnya ini lenyap. So this here Nirodha meaning and Vaya meaning the same. No? Nirodha and Vaya. No? Vaya also perish with cessation. Nirodha also cessation. No? Avijja Nirodha Rupa Nirodha had to practice like that. No? Because of Avijja seek, Rupa seek. No? Like that. No? So at the time, no, what time Avijja will be seek? No? Avijja Nirodha Rupa Nirodha the Ega Mega Nyanena Avijjaya Anupada Virodha Do. Ega Mega. Ega is the highest. Mega is a mega. Highest mega is a Rata Mega. No? Nyanena is the instrumental key. No? By Arata Mega wisdom, no? Avijjaya Anupada Nirodha Do. Avijjaya of this is genetic key, this also, no? Of Avijja Anupada Nirodha Do without remaining cessation. Anupada Nirodha meaning is cannot be arise again, no? Totally cessation, no? No, this door is we can say there because of meaning, no? Because of no cessation without coming again, no? What cessation? Avijja, no? Cessation of avijja. Why? Because of Arata Mega, no? And the Anagatasa in future, Anagata meaning in future. Anagatasa Rupasa, no? In future Rupa Anubada Nirodha Hoti, no? This also, Rupa also 6, no, without arising again, no. No, why? There are no cause, because there are no cause. Pitya bhave abhavato. So because this, Avijja Nirodha, Rupa Nirodha meaning is that we have to see the Rata Mega time, no. Without seeing Rata Mega time, cannot practice this way, Vayadhamma Nupasi. Ya, jadi saya sudah menjelaskan ya, ini penjelasan dari Wayadhamma Nupasi ini ada di Patisambhida Magga, yaitu Avijja Nirodha, Rupa Nirodhoti, Pacaya Nirodhatena, Rupa Khandasa, Wayang Pasati. Di sini sebenarnya saya sudah menjelaskan kata Nirodha dengan kata Waya itu artinya sama, artinya adalah berhenti ataupun lenyap ya. Jadi Waya dan Nirodha itu sama. Nah, tapi untuk mengetahui arti dari kata yang terdapat di dalam Patisambhida Magga itu, kita harus melihat ke Mahatika, Visuddhimagga Mahatika ya. Di situ ada Avijja Nirodha, Rupa Nirodhoti, Agamaga Nyanena Awijjaya, Anupada Nirodhato, Anagatasa Rupasa, Anupada Nirodhoti, Pacaya Bhave Abhavato. Nah, jadi apa yang disebut Avijja Nirodha, Rupa Nirodho? Avijja Nirodha, Rupa Nirodho artinya karena lenyapnya Avijja atau kebodohan batin, maka rupa juga lenyap. Tapi apa yang dimaksud tersebut? Di sini dijelaskan adalah agamaga nyanena awijjaya anupada nirodhato. Yaitu adalah agamaga nyanena. Menggunakan atau bersama menggunakan dengan agamaga nyana. Agamaga nyana itu adalah pengetahuan maga yang tertinggi, yaitu pengetahuan arahata maga ya. Awijjaya. Awijjaya ini adalah deklinasi genetif kepemilikan, yaitu awija Avijja Anupada Nirodhato. Jadi menggunakan Arahata Magga, Avijja itu lenyap tanpa sisa. Anupada Nirodha, itu Anupada itu artinya tanpa sisa, tidak akan muncul lagi. Menggunakan Arahata Magga, Avijja lenyap tanpa sisa. Lalu Anagatasa Rupasa Anupada Nirodhohoti, yaitu Anagatasa ini genetif ya kepemilikan. Anagata itu artinya di masa depan. Rupasa itu artinya rupa atau materi di masa depan. Anupada Nirodhohoti. Jadi bersama dengan lenyapnya Avijja tanpa sisa dikarenakan oleh Arahata Magga, maka rupa di masa depan itu juga akan berhenti tanpa sisa, lenyap tanpa sisa. Dikarenakan apa? Dikarenakan Pacaya Bhave Abhavato. Pacaya Bhave itu artinya adalah sebabnya, Abhavato itu tidak muncul lagi. Jadi Avijja lenyap karena
arahata magga menyebabkan rupa di masa depan tidak akan muncul lagi juga, dikarenakan sebab dari si rupa tersebut sudah tidak muncul lagi gitu. So this is a Matika, Visuddhimagga Matika sentence. Vijja Nirodha Rupa Nirodha explanation. Prithisambhita Magga also explain the same meaning like that. Vijja Nirodha Rupa Nirodha Ti. So always that they use this word Ti, meaning this a male one, no? Avijja Nirodha Rupa Nirodha means like that, no? So other are their explanation of this male like that, no? So there are sub commentary, non commentary, they always say explanation like that, no? So Avijja Nirodha Rupa Nirodha Ti, they always say means, no? Prithisambhita Magga also say like that. Avijja Nirodha Rupa Nirodha Ti. Picchaya Nirodha Thena, no? Rupa Khanda Sa Vayam Pasati, no? So this meaning is Avijja Nirodha. Avijja Nirodha meaning is Picchaya Nirodha Thena, he explained like that, no? Because Avijja is the cause, right? The cause. Rupa Nirodha is Rupa Khanda Sa Vayam, like that, no? So because this pasati is the sea, no? So because this is called Vayadhamanupasi. Ya, tadi ternyata itu dua penjelasan yang berbeda ya, karena yang satu itu di Patisambhita Magga, yang satu itu di Visuddhimagga Mahatika. Tapi dua-duanya menjelaskan kata yang sama, yaitu Avijja Nirodha Rupa Nirodha Ti gitu ya. Jadi saya sudah menjelaskan di kitab komentar maupun kitab subkomentar ini sering banget dipakai, di belakangnya itu ada kata ti ya, Rupa Nirodha Ti gitu. Jadi ini sebenarnya seperti kata dalam tanda kutip gitu. Ini kata yang sedang dijelaskan adalah Avijja Nirodha Rupa Nirodha gitu. Lalu di belakang kata ti itu adalah penjelasannya. Nah, kalau tadi kan yang di Visuddhimagga Mahatika sudah dijelaskan, di Patisambhita Magga juga ada penjelasan dari Avijja Nirodha Rupa Nirodha, yaitu adalah Paccaya Nirodhatena Rupa Khandasa Wayang Pasati. Paccaya Nirodhatena ini artinya adalah bersama dengan lenyapnya sebab, yaitu awija, maka rupa khandasa wayang pasati. Rupa khandasa adalah rupa khanda atau agregat materi kita. Wayang itu artinya adalah lenyap, pasati adalah kita melihat. Jadi dengan lenyapnya awija, maka kita juga melihat lenyapnya agregat materi. Because of cessation of the cause such as avijja, in which there is no more arising due to Radha Magga, Anupada Nirodha cessation. Then the effect such as Rupa Si, in which there is no more arising, Anupada Nirodha cessation. So this practicing is the one who already see the future. No? So like Sayadaw, advise Sayadaw Ditthima to practice like that. Right, Sayadaw Ditthima, right? So without knowing the future, she cannot discern like that. Surely. Correct, right? Without knowing the future. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan Wayadhamanupasi ini adalah kita harus melihat ke masa depan, kapan kita mencapai anupada nirodha daripada sebab yang menyebabkan kelahiran ulang kita, yaitu adalah awija. Kapan awija kita ini, kebodohan batin kita ini akan lenyap tanpa sisa di masa depan ya. Kita harus mengetahui kapan kita mencapai arhata magga. Nah, jadi karena kalau misalkan nanti di masa depan kita sudah mencapai arhata magga, berarti awija sudah tidak ada tersisa ya, tidak ada tersisa, maka karena rupa itu adalah sebabnya adalah awija, maka ketika awija ini sudah tidak ada sisa lagi, maka di masa depan tidak akan ada lagi rupa yang akan bisa muncul lagi. Jadi kita harus mengetahui seperti itu. Kita harus melihat ke masa depan kapan kita mencapai arahata magga. Jadi Sayadaw mengatakan seperti Phao Sayadawji selalu menjelaskan cara berlatihnya itu seperti ini. Begitu juga Phao Sayadawji menjelaskan kepada Sayadaw Ditthima bahwa untuk melatih Wayadhamanupasi ini, pengetahuan tentang kelenyapan ini, kita harus melihat sampai ke masa depan. Kapan kita akan mencapai arahata magga di mana awija ini lenyap tanpa sisa. So the cause may be seen in the Radha Magga Tahiya. If he discern with vipassana insight the period when attaining the Radha Magga in future, at that time he will see avijja nirodha. At that time, if he see the period after parinibbana chuti,
After Parinibbana Chuti, this Arahant never no longer Rupa, no Rupa rise. At that time, you can see that this yogi can see Rupa Nirodha. No? So far, have to see the period when attaining Ratamega, no, in future. And second, have to see the period of the Parinibbana Suti. This future is in this life future also possible. This life future also possible. Some people surely they will take Arashi in this life. So this future is in this life future, maybe tomorrow or this year or after 10 years or like that. I don't know solidity of future. No? What time? What time your future? Nah, ya, jadi di sini kita harus melihat dua hal ya. Pertama, kita harus melihat kapan awija nirodha, kapan kebodohan batin kita itu lenyap tanpa sisa, yaitu ketika kita mencapai arhata magga. Nah, tapi ketika kita mencapai arhata magga, rupa kan masih ada ya. Jadi kita harus melihat lagi ke masa depannya lagi sampai kita parinibbana di kehidupan tersebut gitu ya. Jadi setelah parinibbana, kita harus melihat bahwa karena sebab awijanya itu sudah hilang ketika kita mencapai arhata magga, maka tidak akan ada kehidupan setelahnya lagi gitu. Tidak akan ada rupa yang akan muncul setelah parinibbana. Ini adalah melihat rupa nirodho gitu. Jadi awija nirodha itu kita lihat ketika kita mencapai arhata magga, sementara rupa nirodho itu kita melihat setelah kita parinibbana gitu ya. Jadi ini adalah dua momen waktu yang berbeda. Nah, saya sudah menjelaskan walaupun ini sering dibilangnya bahwa kita harus melihat ke kehidupan masa depan, tapi bukan berarti akan selalu arhata magganya itu di kehidupan masa depan. Bisa saja sebenarnya di kehidupan masa sekarang gitu ya. Tapi mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi gitu. Jadi tergantung masing-masing orang gitu ya. Jadi tidak harus selalu di kehidupan mendatang gitu. So Pudujana also Namarupa always arising perishing way, right? This perishing way called Nirodha. But this Nirodha is a Upada Nirodha. No? Even those perishing way but arising again. Like that. This is called Upada Nirodha. Anupada Nirodha meaning is never arising again. No, this is called Anupada Nirodha. No? Ya, tadi yang dijelaskan oleh saya itu Ya. tadi kan anupada nirodha ya. Jadi anupada nirodha adalah yang setelah lenyap dia tidak akan muncul lagi. Setelah awija lenyap, maka rupa di kehidupan mendatang itu tidak akan bisa muncul lagi. Itu adalah orang yang telah mencapai arhata magga. Sementara ada juga yang namanya upada nirodha. Itu adalah untuk kita yang masih putujana ya, yang belum mencapai kesucian. Upada nirodha ini artinya adalah setelah lenyap dia akan muncul lagi, lenyap muncul lagi karena sebabnya belum lenyap gitu ya. Maka dari itu ini perbedaan antara nirodha yang dicapai oleh seorang arahat dengan nirodha yang dicapai oleh seorang putujana. Yeah. So this succession also called the Nirodha Satya, no? So this succession also called the Nirodha Satya, no? Because that Nirodha Satya is Nirodha Satya see by the Vipassana Jnana, no? Ya, jadi pengetahuan kapan rupa ini akan berhenti, akan nirodha ini atau awija ini nirodha ini adalah pengetahuan tentang kebenaran yang ketiga ya, yaitu dukkha nirodha arya sacha, pengetahuan tentang lenyapnya dukkha. Jadi ini adalah pengetahuan yang bisa kita tembusi dengan pengetahuan vipassana. So therefore, no, Putujana also, no, they can know their Ratamega time, no? But this Ratamega time can change, depend on his Vipassana power, no? Sometimes, no, first time he descend the Ratamega time is maybe this like that. But his Vipassana more higher, that I can change this period, maybe change to this light like that. Future can change. Sorry. Ya, jadi saya sudah menjelaskan. Jadi
kapan kita akan mencapai arhata maga itu bisa diketahui oleh seseorang bahkan sebelum dia mencapai tingkat kesucian gitu ya. Jadi seorang putujana pun bisa mengetahui kapan dia akan mencapai pengetahuan arhata ketika dia berlatih wipasana. Nah, tapi hal yang dilihat oleh seorang putujana ini dia bisa berubah ya. Jadi misalkan putujana ini melihat bahwa ternyata saya akan mencapai arahat itu di kehidupan satu kehidupan lagi setelah ini gitu ya. Tapi jika dia berlatih dengan lebih giat lagi, pengetahuan wipasananya makin tinggi lagi, mungkin waktu ini akan berubah. Mungkin yang tadinya satu kehidupan mendatang bisa berubah menjadi di kehidupan saat ini juga dia bisa merealisasi arahata maga. Jadi bisa berubah ya. ဒီတော့ဝေယဓမ္မနုပါစီပိုင်းမှာကြတော့နော်အဝိဇ္ဇာချုပ်ချင်းကြရုပ်ချုပ်ဤဆိုတော့ရှုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာကပဲချိန်မှာချုပ်တယ်လဲဆိုတော့ရတ္တမေရမှာပဲချုပ်မှာနော်ရတ္တမေရပြီးတဲ့ချိန်ခါမှာနော်အကြောင်းတရားတွေချိုးတဲ့အတွက်ပြိဋိဘံဆံပြီးတဲ့ချိန်ခါကြတော့နော်ရုပ်တရားတွေမရတော့ဘူးနော်အဲ့လိုရတ္တမေရတဲ့ခြေကိုလည်းရှုနိုင်ရမယ်ပြီးတော့ပြိဋိဘံဆံပြီးတဲ့အခါရုပ်တရားတွေမဖြစ်တာကိုလည်းရှုနိုင်ရမယ်အဲ့လိုရှုနိုင်မှအဝိဇ္ဇာနိရောဓရူပနိရောဓဆိုတာကိုရှုရမှာနော်ပြီးတော့အကြောင်းတရားအဖြစ်နော်ခန္ဓာ၅ပါးရုပ်တရားအစရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုချိုးခြင်းကိုရှုခြင်းတော့အနာဂတ်ကိုရှုရမှာနော်နောက်တစ်ခုခဏိကနိရောဓဆိုတာရှိသေးတယ်နော်ဝေယဓမ္မနုပါစီမှာအကြောင်းတရားအဖြစ်နော်အပြည့်ကိုရှုခြင်းနဲ့ခဏအပြည့်အပြည့်ကိုရှုခြင်းခဏအပြည့်အပြည့်ရှုတယ်ဆိုတာကတော့စိတ်တဲ့ခဏတိုင်းမှာအမြဲတမ်းဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နော်အဲ့ဒီအပြည့်ကိုရှုရဘူးတော့ခဏအပြည့်ကိုရှုတယ်လို့ခေါ်ပါနော်ပြီးတော့အကြောင်းတရားအဖြစ်အပြည့်ရှုတဲ့ပိုင်းကတော့ပူယူကိုလေးနေသွားတယ်နော်ရတ္တမေရတဲ့ခြေကာကိုလှမ်းရှုရမှာနော်အဲ့ဒီခြေကာကိုမရှုနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီရှုွက်ရှုလို့မရဘူးနော်အဲ့လိုရှုပြီးတဲ့ခြေကာကြတော့နော်ဝေယဓမ္မနုပါစီနော်အဲ့လိုရှုပြီးတဲ့ခြေကာကြတော့နော်ဥတ္တယဝေယဓမ္မသမုဒယဓမ္မနုပါစီဝေယဓမ္မနုပါစီသမုဒယဝေယဓမ္မနုပါစီဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဒီရှုွက်တွေရှုအောင်နော် so after that နော် according to the နော် according to the Masithana Sutta နော်သမုဒယဓမ္မနုပါစီဝေယဓမ္မနုပါစီ after that သမုဒယဝေယဓမ္မနုပါစီ together also have to descend နော် Ya, jadi tadi kan penjelasan tentang wayadhammanupasi ya atau perenungan terhadap fenomena kelenyapan. Jadi setelah merenungkan samudaya dhammanupasi dan wayadhammanupasi di dalam Mahasatipatthana Sutta dijelaskan kita harus merenungkan samudaya wayadhammanupasi. Jadi kita merenungkan kemunculan dan kelenyapan fenomena tersebut secara bersamaan. So you can see. So I must say that for me a little bit, no? အဲ့တော့ဝိပဿနာပိုင်းပထမဆင့်မှာအစ္ဆတံဝါဗေဒဝါအစ္ဆတဗေဒဝါနော်ဒါဝိပဿနာပိုင်းပထမဆင့်နော်နောက်တစ်ခုကြတော့သမုဒယဓမ္မနုပါတိဝေယဓမ္မနုပါတိသမုဒယနုပါတိကြတော့ဝိပဿနာပိုင်းဒုတိယဆင့်နော်ဒါတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးနော်နောက်မှပြထားတာပါနော်ဝိပဿနာပိုင်းပထမဆင့်ဝိပဿနာပိုင်းဒုတိယဆင့်နောက်တစ်ခုအဲ့လိုရှုပြီးတဲ့အခါကျတော့အဋ္ဌိကာယောတိဝပဏ္ဏသတိပစ္စုပတိတာဟောတိယောဒေဝညာဏမတ္တယပရိသေမတ္တာဝေဒနာပိုင်းတတိယစေတဲ့နော်ထို့ပြင်ကာယတိတာနှင့်ရှိ၏ဟုထိုယံအတတိတိရှေ့ရှုထင်၏ထိုတတိတိဝိပဿနာဉာဏ်စစ်စစ်တိုးပွားခြင်းကသာဖြစ်ဝိပဿနာဉာဏ်နှင့်ရှင်သောတတိအစစ်စစ်တိုးပွားခြင်းကသာဖြစ်၏နော်ဒီတော့ဒီဝိပဿနာပိုင်းဒုတိယစေကြတော့အထက်ပိုင်းဝိပဿနာတွေကိုညွှန်ထားတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်အဲ့လိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရေးကျက်လာရင်ဘာဖြစ်မလဲအာနိတိတောသဝိဟတိနာကြကေကြည်လောကေဥပါဒိယတိထိုယံတိတဏှာတိတောတိမမိတွေ့ယူပြီးလည်းနေဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးတည်းဟူသောလောက၌တစိုးတရားသောတရားကိုများလည်းငါအောင်ဆွဲလည်းမဆွဲလန်းတဲ့နော်ဒီတော့မဆွဲလန်းတော့ဘူးဆိုရင်တော့ရတ္တမဲ့စိုက်ပြီလို့ဆိုလိုပါတယ်နော်မဉ္ဇဉ်၄ပါးဖုန်ဉဏ်၄ပါးကိုဆိုလိုပါတယ်နော်ဒါဝိပဿနာပိုင်းတွေကမဉ္ဇဉ်ဆက်တဲ့ဒီဝိပဿနာပိုင်းသုဒ္ဓစေလို့ဒီမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးကနော်နာမည်ပေးထားပါတယ်နော် so after
Samudaya Vaya Nubasi. At that time, another Pali is a Anisitoja Viharati. Atikayoti wa Panasa Sati Pachupati Hoti Yawa Deva Jnana Mataya Padisti Mataya. So this sentence is a Vipassana third level. Higher Vipassana Jnana. So Samudaya Vaya Nubasi is the Udayabaya Jnana, right? So Atikayo is a higher Vipassana Jnana. No? Atikayo, at the time he knew there is a body only. No? Namakaya, Rupakaya only. This body is a Namakaya and Rupakaya only. No? Cause also Namarupa. The effect also Namarupa. No? Ya, jadi saya mengatakan tadi pengetahuan sampai Samudaya Waya Dhammanupasi itu adalah pengetahuan Vipassana level 2 ya, sampai pengetahuan Udaya Baya Jnana. Sementara di dalam Mahasatipatthana Sutta setelah Samudaya Waya Dhammanupasi ini ada kata-kata Atikayotiwa Panasasati Pacupatita Hoti Yawa Dewa Jnana Mataya Patisati Mataya. Jadi seorang yogi tersebut merenungkan bahwa ternyata segala sesuatu itu hanyalah ada tubuh di dalam tubuh. Maksudnya dia mengetahui bahwa segala sesuatu itu hanyalah tubuh materi dan tubuh batin ya, hanya nama dan rupa ya, nama kaya dan rupa kaya gitu. Nah, ini adalah pengetahuan yang lebih tinggi daripada Udaya Baya Jnana. Setelah Udaya Baya Jnana disebut juga pengetahuan Vipassana yang level 3. Only nama rupa, only know, I know, atta, like that. No, this meaning. No? This is a very high Vipassana Jnana. No? Jadi setelah mengetahui bahwa di dalam tubuh ini hanyalah terdapat tubuh materi dan tubuh batin, nama kaya dan rupa kaya, jadi seseorang itu mengetahui bahwa ternyata tidak ada saya yang terlibat dalam segala proses ini. Jadi ini adalah pengetahuan Vipassana yang sangat tinggi setelah Udaya Baya Jnana. No I, no my handphone, no my car, no my room, no my monastery, no my teacher. Okay. Ya. Nama rupa only. Ya, jadi karena segala sesuatunya itu hanyalah batin dan materi, maka tidak ada saya. Karena tidak ada saya, maka tidak ada pula milik saya. Jadi tidak ada yang namanya handphone saya, rumah saya, kamar saya, guru saya, itu tidak ada ya. Important is that no my jhana, no my vipassana. This also included, no? Some people mana, my concentration very good, my vipassana very sharp. Ya, yang paling penting lagi adalah jangan sampai juga kita berpikir bahwa oh ini adalah jhana saya, oh ini adalah vipassana saya, karena ini adalah didasari oleh mana atau kesombongan ya. Jadi karena sebagian orang setelah mencapai jhana ataupun vipassana mereka jadi sombong, mereka menganggap bahwa oh ini jhana saya sangat bagus, vipassana saya sangat tajam. Ini adalah kesalahan ya. And then more emphasize to contemplate your vipassana jnana, anicca dukkha anatta, and more emphasize to contemplate your jhana. No? Ya, pada saat itu Shadow menyarankan untuk merenungkan kembali pengetahuan Vipassana kita dan juga jhana kita sebagai anicca dukkha anatta. So in this case, Atikayo iti, no? And then he translate that. Iti, they translate that. Atikayo, there is body. No? Namakaya and Rupakaya. No? No? So such kind of mindfulness established. No? So mindfulness also higher like that. Higher in him, no? Pachupatita hoti. Such kind of mindfulness established is for the welfare of knowledge, wisdom, and no full mindfulness. Jnana mataya is a wisdom. Ya, jadi saya menjelaskan. This mataya is really this is a ditikis, like ataya, hitaya, sukhaya. No. They make the aya like that. Ya. Ditikis. Ya, jadi di sini saya menjelaskan yang Atikayoti wa Panasasati Pacupatita Hoti ya. Yawa Dewa Jnana Mataya Patisati Mataya. Nah, Atikayoti, ini Atikayoti artinya adalah Atikayo ditambah iti. Iti artinya adalah demikian.
Demikian ati kayo, ati itu terdapat, kayo itu tubuh ya. Jadi panasa sati pacupati tahoti. Dia merenungkan gitu ya, merenungkan demikian bahwa terdapat tubuh ya di dalam tubuh ini, Yawadewa Nyana Mataya Patisati Mataya. Tapi dia merenungkan ini hanya sebagai Yawadewa ya, Nyana Mataya Patisati Mataya. Nah ini Nyana Mataya Patisati Mataya ini saya mengatakan ini adalah kasus deklinasi datif atau untuk tujuan ya, untuk tujuan seperti kata Sukaya Hitaya. Yawadewa Sita Sabadikadaya, Sabadikadaya. Unas Sabadikadaya. The same like Ya, every jadi, morning we chant, right? Yawadewa Sita Sabadikadaya, Unas Sabadikadaya. The same like Yawadewa Nyana Mataya, Padisati Mataya. For meaning. Ya, jadi Nyana Mataya, maksudnya tadi datifnya itu artinya adalah sebagai untuk tujuan ya, untuk tujuan Nyana Mata dan juga untuk tujuan Patisati Mata. Just for. Jadi Nyana Mata itu artinya adalah untuk tujuan mendapatkan untuk mengerti dengan jelas gitu ya, dan juga Patisati Mata ini artinya adalah untuk tujuan mengembangkan perhatian secara terus-menerus. Kurang lebih artinya seperti itu. This means such kind of the establishing mindfulness, no, that this body is a, no, just for the vipassana jnana to increase, no, vipassana sati to increase. But this sati is the higher the sati arising again and again. But this sati manta, he translated full measure of mindfulness. No? Not appropriate. But this sati manta, the sati, no, to arise again and again. No? Vipassana jnana, and this is the vipassana sati type. This jnana is a vipassana jnana. Vipassana jnana to increase. To increase, and vipassana sati to increase like that. Ya, saya bantu coba jelaskan lagi ya. Tadi ati kayoti wa panasa sati. Panasa itu orang tersebut, sati itu perhatian, pacupati tak mendirikan, hoti melakukan ya. Jadi demikian orang tersebut mendirikan perhatian, yaitu perhatian bahwa terdapat tubuh ya, terdapat tubuh batin dan materi. Yawadewa Nyana Mataya Patisati Mataya. Hanya sekedar untuk pengetahuan wipasana dan juga perhatian yang terus-menerus. Jadi saya sudah menjelaskan bahwa ini maksudnya adalah seseorang merenungkan ada tubuh dalam tubuh ini hanya sekedar untuk mengembangkan pengetahuan wipasananya dan juga mengembangkan perhatiannya secara terus-menerus untuk mencapai pengetahuan yang lebih tinggi lagi. So in this case, no, this vipassana jnana are no powerful at the time. No, powerful. Therefore, Anisito Javiharati, Hite Megapala. Anisito is a independent, he dwells. Independent or non-dependent, Tanhaya Ditti. Dependent is a Tanhaya Ditti or dependent. So without dependent meaning is a without Tanhaya Ditti he can dwell. Anisito meaning very, very high. Anisito. Not only 5 vasa, no? Have to attain Ratamega. This called independent. This independent very high. Ya, jadi saya sudah menjelaskan setelah ati kayotiwa panasasati pacupati tahoti yawa dewanya nama taya patisati mataya, itu kan tadi mengembangkan pengetahuan wipasana. Kalau pengetahuan wipasananya lebih tinggi dan lebih tinggi lagi sampai suatu saat matang, maka dia berarti sudah mencapai yang kalimat berikutnya, anisito ca wiharati. Anisito ini artinya adalah tanpa bergantung ya, tanpa bergantung. Wiharati itu tinggal, jadi dia tinggal tanpa bergantung. Bergantung kepada apa? Bergantung kepada tanha dan dithi, yaitu nafsu keinginan dan pandangan salah. Jadi ketika seseorang itu berlatih wipasana sampai mencapai tingkat kesucian arahat, maka di saat itu dia sudah terbebas, tidak bergantung lagi terhadap nafsu keinginan dan pandangan salah. Jadi ini adalah anisito ini maknanya sangat dalam ya, bukan cuma seorang biku misalkan. Biasa
5 wasa sudah boleh tinggal tanpa bergantung dengan gurunya, tapi bukan seperti itu kalau di sini. Di sini itu penjelasannya tanpa bergantung itu tanpa bergantung terhadap nafsu keinginan dan pandangan salah. Jadi setelah mencapai tingkat kesucian arahat. Aniditosa vihara-ti, no? Thoyandi tana didiro-ti mami matue muyue le nei, no? Tana didiro-ti mami matue muyue le nei, anisito. So anisito vihara-ti, this is only one sentence. No, vihara-ti is a boa, no? No, you can find the nominative case where anisito nominative case, no? At that time, no, real subject is a he, a bhikkhu, very far, subject very far. No? So he dwell, no? Anisito, no, independent. So there are two subjects, no? Yeah, independent, no, without craving and from you. No? So anisito is a, no, secondary. The bhikkhu, he is a primary. No? So he dwell independent like that. No? So present time, no, we already is a watamana, tapas singular. No? Ya, jadi saya menjelaskan kalimat anisito ca wiharati itu adalah satu kalimat sendiri ya. Jadi di situ sudah ada kata kerjanya yaitu wiharati atau berdiam. Ini kata kerja orang ketiga tunggal dan status kerja masa sekarang watamana ya. Jadi siapa yang tinggal? Dia kan orang ketiga yang tinggal gitu. Tapi siapa? Jadi kita harus mencari kasus nominatifnya. Di sini kasus nominatifnya ada anisito atau tinggal tanpa melekat, tanpa bergantung. Nah, tapi ini walaupun dia nominatif, tapi sebenarnya dia ini merujuk kepada satu kata nominatif yang lainnya lagi. Dia tersirat saja di situ, yaitu si biku tersebut atau si yogi tersebut yang sedang berlatih meditasi anapana ini gitu ya. Jadi ini tersirat saja. Jadi bikunya itu ditulisnya ya di kalimat-kalimat sebelumnya sudah dijelaskan, tapi di sini tidak diulang lagi. Intinya yang wiharati itu, yang tinggal itu ya si biku itu, yang anisito, yang tanpa melekat terhadap pandangan salah dan nafsu keinginan juga si biku tersebut. Tapi si biku tersebut tidak ditulis saja di dalam kalimat ini. The aniditosa vihara-ti ka watama viba, no? Watama viba, no? Watama viba, no, pisupan ho thipa, no? Di do nama yoga ego thipa, no? Di do patama viba lai san lai yin anidito tui me, pi do apo a bhikkhu tui me, no? Di do bhikkhu a he bo, no? He a tu a ja do, no? Adhika katta bo, no? Anidito a ja do wikati, prakati ne wikati, no? So aniditosa vihara-ti, he dwell independent dimana where? In Tamasari? Where? In Jakarta? Yeah, he dwell independent where? So never mind, he not say that where. Anywhere can be, he dwell independent. No? So this is very good. Anywhere can attain Arahata Mega. No? No. Ya, di situ kan kata kerjanya adalah berdiam atau tinggal ya. Lalu saya tanya, dia tinggalnya di mana gitu? Apakah di Taman Sari atau di mana? Di Myanmar atau di mana gitu? Jadi kata Shadow tidak masalah. Berarti di sini adalah seseorang itu bisa berdiam tanpa tanha dan dithi, tanpa keinginan dan nafsu dan pandangan salah dimanapun. Jadi di Indonesia bisa ataupun dimanapun bisa. Therefore, in Mahabhirimana Sutta, Buddha say, Ime wa subhata sama vihare, no? Ime so bhikkhu sama vihare, no? Asunyo logo ananti asa, no? So bhikkhus are, no, perfectly practice, no, always perfectly practice, no. This world are never avoid all the arahant. This means always arahants exist in this world. But if bhikkhu practice properly, sama vihare,
Ya, jadi Sedo juga merujuk kepada sutta yang lain yaitu Mahaparinibbana Sutta ya. Di situ Buddha memberikan wejangan kepada Bhikkhu Subhada bahwa jika seorang bhikkhu itu berdiam dengan benar, berlatih dengan tepat, maka dunia ini tidak akan kosong dari seorang arahat gitu ya. Jadi ini harus diingat bahwa kalau kita berlatih dengan benar, maka tingkat kesucian arahat itu masih bisa kita capai kapanpun gitu ya. Nah, tapi ini kalau kita berlatih dengan benar. Kalau tidak ya. So therefore, in Dhammasari also many yogi, all yogi are practice perfectly. This Dhammasari are not abide or arahant. Ya, saya udah mengatakan begitupun di Taman Sari ya. Berarti kalau di Taman Sari para yogi, bhikkhu, samanera, sele mereka berlatih dengan sempurna, dengan tepat, maka Taman Sari pun tidak akan kosong dari arahat. ဒီတော့လောကကြီးမှာနော်ယဟန်တွေကကောင်းစွာကျင့်မဲ့ဆိုရင်ဒီလောကကြီးကအရဟံယဟန်တာတွေနဲ့မစစ်သေးဘူးလို့ဘုရားရှင်ပြိဋိမံသုတ္တမှာဟောပေးထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ကောင်းကောင်းကျင့်မဲ့ဆိုရင်နေနာယဟန်တာတွေရှိနိုင်ပါတယ် So Buddha no not only say anisra vihari to be sure another sentence also nacha keji loke upadiyati no without being attached to anything in the world no so in this case in this sentence no what is a upadiyati no loke is a located case in the world no so upadiyati so at that time subject also he no nominative here not clear in the sentence so nominative is a very far the bhikkhu no bhikkhu no never attach meaning no in the world nacha keji anything keji is anything no not upadiyati not attached not upadiyati no something like that negative and are very far Ya, sorry passive. Upadiyati no present upadiyati Passive voice. no passive no passive eti upadiyati no. Ya, jadi saya sudah menjelaskan Buddha setelah menjelaskan Anisito Cak Wiharati, Buddha menambahkan satu kalimat lagi ya untuk menekankan saja yaitu adalah Nachakiji Loke Upadayati. Nah, ini artinya adalah negatif, dia sebagai kata negatif. Ca itu tidak perlu diartikan hanya sebagai kata tambahan. Kinci itu apapun. Loke itu di dunia. Upadiyati artinya adalah melekat. Jadi na upadiyati ini tanpa melekat, tidak melekat terhadap apapun di dunia. Jadi kurang lebih seperti itu ya tambahannya. Evam bhikkhave bhikkhu bhikkhu kaya kaya nupasi vihari in this week it is called kaya kaya nupati vihari in the Anapana session. Ya, jadi yang bagian Anapana ini ditutup dengan Evam bhikkhu bhikkhawe bhikkhu kaya kaya nupasi viharati. Demikianlah para bhikkhu yang disebut dengan perenungan berdiam merenungkan tubuh. So therefore only you practice Anapana only you can take Rashi, no. So in the same way other session also the same very similar like that. Irapatha, Papa, every session are the same like that. If you understand this Anapana, other are easy to understand. Ya, jadi saya sudah menjelaskan, maka dari itu kalau kita berlatih Anapana saja, itu sebenarnya kita sudah bisa berlatih sampai tingkat kesucian arahat ya. Demikian juga pelatihan-pelatihan yang lain yang di dalam Mahasatipatthana Sutta. Jadi setiap bagian dari Mahasatipatthana Sutta itu ditutup dengan yang itu ya Evam bhikkhu bhikkhawe bhikkhu dan seterusnya. Jadi maksudnya di setiap bagian itu adalah penjelasan tentang pelatihan sampai mencapai tingkat kesucian arahat. ဒီတော့နာသကိစီလောကေဥပါတိယတိဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးတည်းဟူသောလောက၌တစို့တရားသောတရားကိုများလည်းငါဤဥစ္စာကိုဆွဲလဲမဆွဲလန်းနော်ဒါလည်းအရန်တာဖြစ်တာကိုပြောတာပါပဲနော်မမိမတွေ့မူရလည်းနေဥကိုပို၍ထင်ရှားသွားအောင်နော်ဝိကြတကြောင့်လည်းထားပြီးတော့နော်မြေရနေပါလဲသံပတ်နော်
နေရာမှာထားပြီးတော့ပါလေတန်ပတ်လိုက်တဲ့သဘောပါနော်တော့ဒီနည်းအဖြစ်နော်အာနာပါန session မှာအာနာပါနပိုင်းမှာနော်ဝင်နေထွက်လေကိုရှုတဲ့အပိုင်းနေစပြီးတော့ရတ္တမေရတ္တဖို့ဆိုင်တဲ့ depression ဟောတာပါနော်ယန္တုဤသို့လည်းယန္တိကာယနဲ့ကာယကိုအကြိတ်ကြိတ်ရှုလို့ရှိသည်ဖြစ်နေ၏နော်ဒီတော့အာနာပါနပိုင်းမှာအာနာပါနဝင်သက်လေထွက်သက်လေရှုစီနေတဲ့အခန်းမှာနားလဲသူတို့ကြံတဲ့အပိုင်းတွေကလည်းလိုလွယ်လေးပါပဲเนาะအာနာပါနပိုင်းနားလဲရင်ကြံတဲ့ဟာတွေကလည်းတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မနေ့ကကြာမှာဆက်เนาะဣဒံမေပုညံအာစဝခယံဝံဟောတုဣဒံမေပုညံနိဗ္ဗာနသပစ္စယောဟောတုမာမပုညဘာကံသဗ္ဗသတ္တနံဘာဂျိမိတေသံဘေမေသမံပုညဘာကံလဗန္တုသာဓုသာဓု Okay. Anapana finish today.